Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga kita berdoa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang sedang kita kerjakan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kira-kira bagaimana ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mendatang dan juga bagaimana perekonomian dunia pada tahun 2025 nanti. Seperti yang kita ketahui, sudah ada banyak ulasan dari berbagai pakar ekonomi, ahli ekonomi, pelaku usaha, Civitas Akademika yang memprediksi atau memberikan analisis tentang kondisi ekonomi perekonomian Indonesia dan juga perekonomian dunia pada tahun 2025 nanti. Kalau kita bicara tentang perekonomian dunia pada tahun 2025 nanti, itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah perang yang masih terjadi sampai saat ini. Bahkan perang yang terjadi di beberapa negara itu juga diprediksi tidak akan selesai pada tahun depan. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara yang akan sangat terdampak dari kondisi perekonomian dunia, termasuk pada saat ini dan juga pada tahun 2025 nanti. Kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia pada saat ini, kita bisa melihat dan merasakan bahwa ekonomi Indonesia itu dianggap sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak pelaku usaha yang menganggap saat ini ekonomi Indonesia, termasuk kalau kita bicara daya beli masyarakat, itu memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah, pelaku UMKM yang mengeluhkan bahwa dunia perdagangan itu tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara skala yang lebih luas, lebih besar lagi, banyak perusahaan besar yang melakukan PHK massal, layoff massal kepada karyawannya. Bahkan perusahaan-perusahaan tekstil sudah banyak yang melakukan PHK massal. Itu artinya ada banyak saudara-saudara kita yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencahariannya karena kondisi ekonomi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Apakah itu akan berlanjut di 2025 besok? Kita akan lihat. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa sudah ada banyak analisis dari Civitas Akademika, dari ahli ekonomi, pakar ekonomi, pelaku usaha yang sudah memprediksi tentang kondisi ekonomi Indonesia dan dunia pada tahun 2025 nanti. Kalau untuk saat ini memang kita banyak saudara-saudara kita yang merasakan bahwa saat ini misalnya kita ambil contoh yang paling gampang adalah tabung LPG yang langka dan harganya naik di berbagai daerah. Padahal kita ketahui tabung LPG itu merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan, termasuk kalau kita bicara di rumah tangga dan juga di pelaku usaha. Kita ambil contoh pelaku usaha saat ini sangat banyak yang memakai tabung gas LPG 3 kg ketika mereka berjualan. Nah, ketika tabung LPG itu langka, kemudian harganya naik, tentu saja produk yang dijual itu kemungkinan besar juga akan naik. Nah, hal itu tentu menjadi pukulan tersendiri terutama untuk golongan kelas menengah ke bawah. Selain itu juga kita ketahui bahwa saat ini Indonesia itu sudah mengalami deflasi selama 4 bulan beruntun. Itu tentu menjadi alarm bahaya atau menjadi early warning bagi pemerintah Indonesia agar bisa memperbaiki atau bisa menstabilkan kembali kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Termasuk saya bilang bahwa di edisi-edisi sebelumnya banyak yang menganggap bahwa saat ini daya beli masyarakat itu memang sedang melemah. Nah, di tahun 2025 besok kita akan menghadapi salah satu yang namanya adalah PPN naik menjadi 12%. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah dan konon katanya akan diberlakukan mulai bulan Januari. Nah, ini sudah ada ulasan menarik, sudah ada analisis menarik yang disampaikan oleh pakar ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Sri Herianingrum. Jadi di situs resmi UNER, Universitas Airlangga, Profesor Sri itu sudah memberikan analisis tentang dampak negatif yang akan terjadi jika PPN itu naik menjadi 12% pada tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan Profesor Sri itu adalah pajak yang naik itu akan mengurangi aktivitas ekonomi mikro yang ada di Indonesia. Nah, hal itu menjadi semakin buruk ketika harga-harga kebutuhan pokok itu naik. Seperti yang saya bilang tadi bahwa makanan atau minuman atau barang dagangan yang dijual oleh para pedagang atau penjual itu mengalami kenaikan. Salah satu faktornya tentu saja karena gas LPG yang langka dan juga harga gas LPG yang semakin naik. Selain itu, menurut Profesor Sri, PPN yang naik menjadi 12% itu akan mempengaruhi investasi. Menurut beliau, para pelaku usaha kecil dan menengah itu akan mengalami yang namanya kenaikan biaya produksi. Nah,
Kenaikan biaya produksi menurut analisis Profesor Sri Herianingrum itu akan menyebabkan profit perusahaan atau profit pelaku usaha itu berkurang. Selain itu juga Profesor Sri itu mengingatkan tentang daya beli masyarakat yang akan menurun, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi kalau kita bicara tentang PPN yang naik menjadi 12% pada tahun 2025 besok, itu juga sudah ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Jadi Ibu Sri Mulyani itu melakukan konferensi pers pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 kemarin. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 yang lalu, Sri Mulyani itu menyatakan ada beberapa jenis barang yang tidak kena PPN. Di antaranya adalah barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Belum lagi kalau kita bicara tentang kelas menengah yang ada di Indonesia, khususnya untuk karyawan yang sedang bekerja di perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 2025 besok itu para karyawan itu akan gajinya itu akan kembali mendapatkan potongan untuk dana pensiun, untuk tabungan pensiun. Nah, potongan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Hal itu tentu akan semakin memperberat, semakin memberatkan para pekerja, terutama kelas menengah. Karena apa? Gaji yang konon katanya sudah mepet itu masih akan dipotong dengan tabungan dana pensiun yang tentu saja akan membuat take home pay mereka itu akan semakin berkurang lagi. Ketika take home pay mereka berkurang, tentu saja para karyawan kelas menengah itu harus putar otak lagi, harus lebih was-wasan lagi untuk bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Padahal kita ketahui kelas menengah termasuk karyawan itu merupakan bantalan fondasi ekonomi di Indonesia untuk masa mendatang. Tapi kita harus juga mengakui dari data BPS, Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu, itu sudah menyebutkan bahwa kelompok kelas menengah di Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak tahun 2019 sampai tahun ini, tahun 2024. Jadi di tahun 2019, kelompok kelas menengah itu jumlahnya mencapai 57,33 juta, tapi di tahun 2024 ini, angka atau jumlah kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia itu turun menjadi 47,85 juta pada tahun ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena efek buruk pada tahun 2025 nanti ketika ekonomi Indonesia ataupun ekonomi dunia itu diprediksi mengalami ketidakpastian? Tentu saja masing-masing dari kita memiliki cara tersendiri, memiliki trik tersendiri, tapi kita akan menggarisbawahi ini ada beberapa poin atau benang merah yang mungkin teman-teman setuju atau bahkan mungkin teman-teman mempunyai penilaian lain. Salah satu yang harus dilakukan itu adalah kita harus mengatur keuangan. Ini prinsip paling dasarnya adalah kita memisahkan antara want and need. Jadi apa kebutuhan kita dan apa keinginan kita. Kita tetap harus mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Karena apa? Dengan kondisi ekonomi yang terserba tidak pasti, tentu saja kita harus lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, selain itu bagi teman-teman juga mungkin bisa, ini saran masukan aja, bisa mencari side hustle atau pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan. Karena apa? Ketika pemasukan itu dianggap kurang, tentu saja teman-teman itu harus putar otak untuk mencari sumber tambahan atau sumber pendapatan lain. Teman-teman bisa untuk menyesuaikan pekerjaan side hustle tersebut dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Bahkan mungkin kalau memang sudah terpepet, terjepit, itu mungkin teman-teman itu melakukan pekerjaan di luar kemampuan, di luar keterampilan, selama itu halal, tidak melanggar hukum, dan tidak melanggar etika. Selain itu juga teman-teman itu bisa untuk mencari atau menambah skill baru atau keterampilan baru. Apapun itu, kita tetap harus mengakui bahwa orang yang memiliki keterampilan atau lebih terampil atau lebih memiliki kemampuan yang lebih bagus tentu saja mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu juga kemampuan untuk mengaplikasikan keterampilan baru itu akan menunjang bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kondisi ekonomi itu serba tidak pasti, bahkan ada yang menganggap akan terjadi resesi ekonomi pada tahun 2025 nanti. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang kondisi ekonomi yang ada di Indonesia pada saat ini dan juga prediksi ekonomi Indonesia dan dunia pada tahun 2025 nanti.
Tidak lupa kita berdoa semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Semoga kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang sedang kita kerjakan saat ini dan akan datang. Dan juga semoga ekonomi Indonesia dan perekonomian Indonesia itu semakin membaik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.